Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menggambarkan bagaimana cara menelusuri hadis menggunakan kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis An-Nabawi. Kitab ini adalah salah satu kitab yang digunakan untuk menelusuri hadis melalui lafal-lafal hadis. Artinya lafaz apa saja dari hadis yang kita temukan, baik beberapa lafaz atau maupun satu lafaz hadis saja yang kita ingat, kita akan bisa menelusuri hadis ke dalam kitab sumbernya melalui kamus hadis yang akan kita gunakan ini, yaitu Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazil Hadis An-Nabawi. Kita lihat dulu kitab ini. Kitab Al-Mu'jam seperti yang sudah terlihat ini adalah kitab yang ditulis oleh Dr. Arnold John Wensing. Ini adalah salah seorang orientalis dan juga diikuti oleh beberapa orientalis lainnya dalam penulisan ini, karena penulisan kitab ini memang sangat membutuhkan waktu yang sangat lama sekali, dan kemudian juga dibantu oleh seorang sarjana muslim, yaitu Muhammad Fuad Abdul Baqi. Jadi kitab ini memang ditulis dalam waktu yang cukup lama, sehingga beberapa terbitan, beberapa juz kemudian yang terakhir itu Arnold John Wensing sendiri itu sudah meninggal dunia. Jadi tidak seluruh jilid dia bisa lihat, karena ini dikerjakan terus oleh tim dari orientalis tersebut. Kitab ini disusun untuk menemukan informasi secara lengkap di mana sebuah hadis berada dalam kitab sumber aslinya. Apa artinya informasi secara lengkap? Ini nanti kita akan ditunjukkan misalnya dalam bab apa atau dalam kitab apa hadis ini ditemukan, kemudian di dalam kitab itu pada bab apa disebutkan, dan juga dalam subbab keberapa atau nomor hadis keberapa, atau juga sebagian dari kitab sumber aslinya itu seperti Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu akan ditunjukkan nanti jilid dan juz dari kitab Ahmad bin Hanbal tersebut. Jadi dengan informasi itu nanti kita akan dapat menelusuri ke dalam kitab sumber asli hadis yang dalam hal ini digunakan oleh Al-Mu'jam Al-Mufahras ini adalah 9 kitab hadis, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Tirmizi, dan kemudian juga Sunan An-Nasai, dan kemudian Sunan Ibnu Majah. Lalu ada Al-Muwatta Imam Malik, kemudian Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Jadi kalau kita ingin menelusuri dari sebuah kata yang kita temukan itu, maka kita harus mengembalikan kepada fi'il madhinya, yaitu fi'il dalam bentuk sulasi. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh kita melakukan pengembalian ini kepada fi'il madhi sulasinya. Baik, ini disusun juga berdasarkan urutan huruf hijaiyah. Artinya fiil yang dengan huruf alif itu akan diletakkan di awal sekali, kemudian huruf keduanya juga seperti itu. Jadi huruf pertamanya disusun secara
urutan huruf hijaiyah, huruf kedua juga, dan huruf ketiga juga seperti itu. Ya, jadi fiil madhi yang berawalan misalnya huruf nun, ya itu tentu sudah ke belakang ya dibanding dengan huruf ba dan ta yang tertera di dalam fiil madhi tersebut. Kemudian kitab ini ya seperti yang kita sudah katakan tadi merujuk kepada Al-Kutubut Tis'ah, yaitu 9 kitab hadis ya. Kemudian di 9 kitab hadis ini diberi kode-kode tersendiri yang bisa dilihat pada setiap halaman ya, pada setiap halaman karena ini tertera pada bagian footer dari setiap halaman tersebut ya. Kemudian kita coba telusuri 2 contoh hadis yang juga sudah kita coba dalam video sebelumnya itu melalui kitab Al-Jami'us Shaghir ya. Kita lihat 2 contoh hadis yang akan kita telusuri. Yang pertama adalah penggalan matan hadis idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Penggalan ini bisa kita coba teliti dengan menggunakan salah satu lafal atau lafaz yang dalam hal ini bisa kita coba dengan kata akala, karena kata akala ini sudah dalam bentuk fi'il madhi ya, karena memang nanti kita menelusuri hadis di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras itu harus menggunakan fi'il madhi. Falyakul ya, ini fi'il mudhari'nya ya, sama dengan kita kembalikan sehingga sama dengan kata akala tadi ya. Oke. Kemudian yang kedua, penggalan matan innama bu'istu liutammima shalahal akhlaq. Ini bisa dengan beberapa kata, baik misalnya kata bu'istu, utammima, shalah, ya, kemudian akhlak. Ini bisa diteliti ya, tetapi yang jelas kita kembalikan kepada fi'il madhinya. Fi'il madhi dalam bentuk 3 hurufnya. Misalnya bu'istu ini ya, ini bisa kita kembalikan kepada bentuk kata ba'asa ya. Utamima juga bentuk tamma ya, dan seterusnya itu kata salah. Akhlak juga kita kembalikan kepada fi'il madhinya. Kita coba lihat kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini dari salah satu blog. Ya, misalnya saudara bisa menggunakan halaman ini ya untuk menulis, untuk membuka blog, sebuah blog. Ya, pilih buku di sini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat ini kitab Al-Jami'us Shaghir, kitab Miftah Kunuzis Sunnah. Ini Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis ya. Ini sudah lengkap 9 kitab hadis di sini, saudara bisa download. Kemudian ini ya, ini kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ya. Saudara bisa download ini ya. Jadi di sini sampai 7 jilid ya. Jadi ada 7 jilid di sini. Kita lihat kata yang ingin kita cari tadi yaitu kata akala ya, akala yang itu berawal huruf alif ya. Jadi itu pasti di juz 1 ya, di jilid 1. Coba kita buka jilid 1 ini. Kemudian nanti kita coba cari dengan kata bahasa ya, itu juga di jilid 1. Lalu kata tamma ya, liutammima ya, kita kembalikan kepada fi'il madhinya ya, tamma
Ya, kemudian juga bisa kita cari dengan kata al-akhlaq ya. Nah, jadi kita kembalikan ke kata fi'il madinya, ya itu kata khalaqa ya. Mungkin kalau huruf kha itu mungkin ada di jilid 2 ya. Kita buka dua jilid ini, kedua jilidnya. Ya. Kita coba lihat ya. Ini ya paling atas sekali ini header dari sebuah halaman ya. Ini saudara melihat ada kata abada ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kata ini dimulai dengan alif, kemudian ba dan dal ya. Jadi tentu ini diletakkan di paling awal ya. Jadi kalau saudara ingin mencari kata misalnya ba'asa, maka ini nanti perhatikan pada headernya ya. Nah, jadi headernya terus ke bawah ya, saudara scroll sehingga dapat kata ba'asa ya. Nah di dalamnya ini ya, ini ada kata abada ya. Kemudian seterusnya ya mustaq dari kata dari fi'il madhi ini ya. Ini bisa saudara lihat di dalamnya nanti ya. Ada baik berbentuk fi'il maupun juga beberapa isim seperti isim maf'ul ya. Isim masdar juga ada ya dan lain-lain. Tapi yang penting saudara memperhatikannya di header ini ya, yang itu menjadi patokan yang utama. Baik, kita coba lihat ke bawah, scroll ke bawah kata akala ya. Kata akala kita coba lihat ke bawah ya. Kita coba buka ini pada halaman 31 ya. Ya, sudah muncul. Ini ya, ini kata khara ya. Ini baru alif dengan kha, sedangkan kita menginginkan alif dengan kaf ya, huruf kaf. Jadi kita scroll ke bawah lagi ya. Kita tunggu munculnya. Ini tergantung kecepatan akses internetnya, atau kalau bisa saudara download dulu bukunya. Ini kita tidak download ya, kita coba. Ini alif, sin dan ra. Ya, ke bawah lagi. Ya, nah, jadi sudah muncul kata akala. Ini mungkin sudah lewat ya. Oke, kita coba lihat ke atas ya. Ini ya. Ini kata ya alif fi'il madhi yang terdiri dari alif, huruf fa dan kaf ya. Jadi di sampingnya, di sebelah kirinya kolom ya, ini sudah mulai dengan kata akala. Nah, berarti kata akala ini dimulai pada kolom sebelah kiri ya. Nah, jadi dua kolom ini kita melihatnya kolom sebelah kanan terlebih dahulu, baru setelah habis kolom sebelah kanan kita pindah ke sebelah kiri. Jadi kata akala ini sudah mulai kita lihat ya. Ya, ternyata ada kata iza akala. Jadi iza akala ahadukum ta'aman. Ya, bukan ini yang kita maksud ya. Iza akala ahadukum falyalkurismallah. Ini juga bukan. Iza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Ya, jadi ini hadis yang kita cari ya, kita cari. Nah, jadi sudah dapat hadisnya, lalu kita perhatikan catatan di sampingnya. Ya, kita kasih besar dulu. Ya, oke. Ya, mana tadi? Ya, jadi ini iza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Jadi ini huruf mim ya. Jadi huruf mim kita lihat tadi adalah, kita bisa lihat di bawah ya. Kalau tidak ada pada halaman ini, ada pada halaman berikutnya, karena halaman ganjil dan genap itu berbeda ya. Ya.
Nah, ini ada mim ya. Nah, ya ini Sahih Muslim. Ya, jadi Sahih Muslim mim ya, berarti hadis ini terletak ya atau bersumber dari Sahih Muslim ya. Ini kitab Asyribah ya. Ini maksudnya adalah bab ya. Maksudnya adalah bab pada bab minuman ya. Nomor, nah ini ada perbedaan kalau nomor pada kitab Sahih Muslim dan Al-Muwatta ya, maka yang diberi nomor ini itu adalah nomor dari nomor hadis ya. Sedangkan untuk Sahih Bukhari, Abu Daud, Sunan Abu Daud, kemudian Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, kemudian juga Sunan Ad-Darimi, itu nanti yang saudara asumsikan nomor ini adalah nomor bab. Jadi di bawah kitab ini, maksudnya bab, di bawah bab itu ada subbab lagi, maka ini adalah nomor subbab ya kalau pada Sahih Bukhari dan beberapa kitab yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi di dalam Sahih Muslim ya, bab Asyribah ini itu terletak pada nomor hadis 105. Sedangkan pada ini di bawahnya juga ada dal. Dal ini merujuk pada Abu Daud ya. Nah, untuk lebih jelasnya saudara bisa lihat di bawah ini pada puter ya. Nah, ini dal yakni Abu Daud maksudnya ya, Sunan Abu Daud. Sunan Abi Daud ya. Ini juga pada at'imah ya. Nah, ini at'imah. Ini nanti saudara lihat pada bab yang ke-19 ya. Kemudian ini singkatan dari Darimi ya, ini juga at'imah ya. Pada bab ke-9 ya. Kemudian itu Imam Malik ya. Ini pada kitab Sifatun Nabi ya. Ini adalah pada hadis nomor 6 ya, itu maksudnya. Kemudian ini juga terdapat di dalam kitab Ahmad bin Hanbal. Kalau Ahmad bin Hanbal itu yang disebutkan adalah jilid ini, nomor yang paling besar itu jilid, kemudian setelahnya itu adalah halaman. Misalnya ini halaman 8, kemudian 22 dan seterusnya ini ya, dan seterusnya. Jadi hadisnya ini terdapat pada beberapa halaman ya, pada juz 3. Jadi ini kita catat secara lengkap penggalan matanya, kemudian juga informasi yang disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jam ini. Dan kemudian satu lagi yang perlu kita catat adalah halaman dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini ya. Arti ini disebutkan pada halaman 68 sehingga nanti kita ketika satu waktu bisa merujuknya kembali ya. Jadi kita catat secara lengkap. Nah, baik jilid ya maupun nomor halamannya. Jadi ini jilid 1 halaman 68 kita temukan informasi. Jadi inilah yang dimaksud tadi bahwa kitab ini menyebut informasi keberadaan hadis itu di dalam kitab sumbernya secara lengkap. Jadi kita sudah bisa melengkapi catatan ya berkenaan dengan hadis idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Kita catat informasinya ini ya. Jadi ini sudah kita kutip ya. Informasinya, lalu setelah itu adalah informasi kitab ya. Jadi seperti ini ya. Pada hadis yang nomor 2 ya, bisa kita cari dari kata bu'istu ini ya.
dengan kita perhatikan fi'il yang terdiri dari 3 huruf, yaitu ba'asa, ya. Kemudian juga bisa kita lihat nanti dari kata utammima, ya, dari kata tamma, ya. Nah, jadi salah juga bisa, ya. Kemudian al-akhlak juga bisa kita kembalikan ke fi'il matinya. Ya, kata ba'asa, ya, pada hadis yang kedua itu masih kira-kira di dalam jilid 1 ini, tapi tentu kita scroll ke bawah karena ini masih bab alif. Ya, kita tunggu kemunculannya, ya, agak lambat sedikit. Ya, ini sudah mulai dengan kata, ya, bara'a, ya. Oke, sudah mulai dengan kata bara'a. Yang kita inginkan adalah kata ba'asa. Berarti ra, ya, lanjut kita scroll ke bawah sampai ketemu nanti ba, huruf ba dan huruf ain. Ya, kita coba terus ke bawah, ya. Kita coba scroll terus, ya. Ya, kita berhenti di sini, ya. Baru kita lihat pada headernya itu adalah fi'il madhi yang terdiri dari huruf ba, shin dan ra, ya. Ini masih belum ketemu. Kita scroll terus ke bawah, ya, sampai ini ba, ta dan nun, ya. Ya, ini ya ba, ta dan nun ini sudah mulai nampak, ya. Ya, di atas ini masih, ya, ba, ta, ya, dan nun, ya. Ya, pada sebelah kiri juga, ya, ini sudah dimulai dengan kata ba'asa, ya. Coba kita lihat. Ya, kita perhatikan, dan memang ini harus kita perhatikan secara teliti, ya, secara teliti. Innallaha subhanahu ba'atsa Muhammadan bil haqq, ya. Ini belum, ya. Kita coba terus teliti, ya. Tadi ya bu'itsu, ya. Jadi kata ini ba'atsa, ya, ba'atsa. Ya, coba kita lihat, ya. Innama ba'atsani, kita lihat pada kolom sebelah kanan terlebih dahulu, ini bu'aitsa, ya. Bu'aitsa, ya, ini ya sudah mulai dengan bu'istu, ya, bu'istu, ya, mana, ya. Jadi pada kolom sebelah kanan ini sudah mulai bu'istu, kita lihat. Ya, ternyata, ya, ini sudah kita temukan, ya. Nah, jadi bu'itsu, ya, ada beberapa bu'itsu ini, ya, bu'itsu bi arba, ya. Misalnya di atas ini bu'itsu, terus bu'itsu li utammima husnal akhlak, ya. Nah, jadi ini mungkin agak berbeda. Husnal akhlak, ya. Yang di dalam hadis yang kita cari itu penggalannya adalah salahal akhlak, ya. Jadi salahal akhlak itu mungkin itu tidak ditemukan matanya di dalam 9 kitab hadis ini, tetapi matan yang lain, ya, yaitu dengan kata husnal akhlak. Nah, ini harus kita pahami karena memang hadis itu lebih banyak diriwayatkan secara bil makna, ya, artinya lafadznya itu tidak persis sama, tetapi secara substansial, secara hakiki, ini matannya itu mengandung kesamaan, ya. Jadi
Ini kita kutip terlebih dahulu penggalan yang ada di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini, lalu kita coba kutip pula informasinya ya. Misalnya ini Po Malik ya, husnul khuluq ya. Ini To. Jadi pada bab husnul khuluq, yaitu ada pada nomor 8 ya. Nomor ini kalau To ya Imam Malik itu merujuk kepada nomor hadis ya. Baik, kita lengkapi kembali yang kedua ini ya. Dengan kata bu'istu tadi kita sudah mendapati informasi ya. Nah, ini dia sudah kita catat. Kemudian juga informasi dari kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras ini juga kita catat. Baik, kita kembali ke kitab Al-Mu'jam untuk mencari kata dari untuk mencari penggalan hadis ini dengan kata tamma ya. Jadi ini kita lihat ya. Jadi untuk mencari kata utammima ya, itu kita tentu mengembalikan ke fi'il madinya, yaitu hurufnya adalah ta ya dan mim ya. Ta mim ya, mim satu lagi, sehingga itu diberi tasdik tamma ya. Jadi huruf ta tentu ini di bawah huruf ba ya. Jadi kita scroll terus ke bawah ya, sehingga kita akan menemukan huruf ta ya. Ya, kita coba lihat ke bawah. Ya, ini pada halaman berapa ini? Pada halaman 291. Ini sudah huruf sa ya. Sedangkan yang kita butuhkan itu adalah huruf ta ya. Jadi ini sudah kelewatan ya. Coba kita lihat, ini masih huruf ba ya. Tadi sudah kelewatan, ini juga ke atas sudah kelewatan lagi ya. Kita scroll saja begini ya. Ya, kita lihat. Oh, ini masih huruf ba awalnya. Nah, ini sudah kita temukan ya, dengan fi'il madhi yang berawal huruf ta ya. Kita cari ke bawah terus sehingga ketemu kata ba'asa ya. Ba, ain dan sa ya. Ini belum ya. Ini ta, ra ya, dan ain ya. Ini ta, ra, dan ka ya. Taroka. Kita coba terus sampai ketemu ta dan mim ya. Terus sudah ketemu. Ini di atas tadi apa? Ya, ini sudah ketemu ya, tamma ya. Ya, jadi sudah ketemu tamma. Ini juga di sebelah kiri ya, di sebelah kiri terletaknya mulai kata tamma ya. Ini mungkin kita lihat di bawah ya. Nah, jadi memang sudah mulai berisi ya potongan-potongan hadis di sini yang berisi kata tamma ya. Nah, jadi pada pertengahan kolom sebelah kiri ini sudah mulai kata tamma ya. Jadi di sini. Ya, kita coba lihat terus ke bawah ya. Dengan bertemu nanti
tammama ya. Ya, ini apa ini? Ya, tammama ya. Ya. Berarti ini sudah mulai ketemu, ini sebelah kanan ya. Berarti kita harus pindah ke sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, ini langsung ketemu. Bu'ithu liutammima husnal akhlak. Ya, ini kita kutip, kita lihat informasinya apa. Ada huruf ta ya, sama dengan yang tadi ya, husnul khuluq. Kemudian ternyata ini ada tambahan ya, ada tambahan bahwa hadis ini juga terlihat ada di dalam kitab ini kode Hamim adalah Ahmad bin Hanbal jilid 3 ya, kemudian halaman 281 ya. Nah, berarti ada dua sumber ini ya. Pada kata yang pertama itu tidak disebutkan ini ya, kata apa tadi, bahasa ya, sedangkan kata tamma ini, tamima itu ada dua sumber ya. Baik, jadi seperti itu, ini kita catat ya, kita lengkapi catatan kita tadi ya, kita lengkapi catatan kita ya, dari kata tammama ya, kita mendapati mendapati informasi ada dua kitab yang memuat di sini, yaitu kitab Al-Muwatta dan kitab Ahmad bin Hanbal ya. Sudah kita informasi kitabnya juga sudah kita catat tadi ya, jadi kita lengkapi di sini ya. Oke. Baik, kita coba cari dengan kata akhlak ya, satu. Ya. Kata akhlak ya. Ini bisa juga kita cari dengan kata al-akhlak. Berarti ini harus kita kembalikan ke fi'il madinya ya, khalaqa, khuluq nanti ya. Akhlak ini adalah jamak dari kata khuluq ya. Yang terdiri dari 3 huruf kha, lam dan qaf ya. Oke, ini di jilid 2 ya. Ini jilid 2 ya, dimulai dengan huruf kha. Tadi kita ingin kata khalaqa ya. Oke, kita scroll terus ke bawah sampai ketemu ya. Ini baru kata kharaja ya. Kita scroll ke bawah karena kata lam itu agak jauh ke belakang. Oke, kita coba perhatikan, ini baru to ya, khata'a ya. Kita coba terus ke bawah lagi. Ini ya, khalla ya. Kita coba ke bawah ya. Ini baru kata ya, apa ini ya, khalafa ya. Oke, kita ingin tadi khalaqa, berarti fa ya, satu huruf lagi ke bawah ya. Baik, berarti tidak jauh lagi ya. Ini masih khalafa ya. Ini sudah mulai khalaqa ya, dari mulai halaman berapa ini, halaman terus ke bawah ke atas ya. Oh, ternyata sudah jauh ya. Oke ya, oke. Ini mulai pada halaman 71 ya. Kita coba, ini khalaqa, masih kita ingin pada akhlak ya, khuluq, jamak dari ya, ini ya, masih kata fi'il ya, untuk khalaqa ya. Mimma khuliq ya. Terus kita ke sebelah kanan, yakhluqu, ini masih fi'il mudhari'nya ya, belum disebut masdarnya. Ini akhlaqa ya, akhlaqa juga ya, kita perhatikan. Terus ke bawah kita coba lihat ya,
Ini sudah mulai su'ul khuluq ya. Yang kita inginkan tadi ya, hadisnya utammima ya, husnal khuluq ya, atau husnal akhlak ya disebut. Ini jadi sudah mulai masternya ini khuluq ya. Oke, kita lihat ke bawah terus ya. Qala ahsanukum khuluqan ya. Terus ke bawah kita lihat, oh ya ini sudah ketemu ya. Ini pada halaman 75 ya. Bu'ithu liutammima husnal akhlak. Jadi ketemu ya. Jadi ini huruf to Malik ya, sama seperti tadi nampaknya ya. Jadi kita lengkapi catatan kita tadi. Jadi dari sini kita lihat bahwa ya, satu penggalan hadis itu atau satu matan hadis itu bisa kita teliti menggunakan kitab ini dengan beberapa kata yang mungkin kita bisa kembalikan kepada fi'il madinya ya, sebagai langkah awal. Kemudian baru kita lihat kalau sudah kita berada di bagian fi'il madinya itu, maka kita bisa lihat beberapa mustaq dari kata itu ya, yang sehingga mengantarkan kita menemukan penggalan hadis ini ya, dilengkapi dengan informasi. Oke, baik, kita lengkapi catatan kita sebelumnya. Ya, kita lengkapi informasi hadisnya. Kemudian juga informasi kitab hadisnya itu ya, kita temukan di jilid 2, kemudian halaman 75. Ya, jadi seperti itu. Ini informasi hadis ini sangat berguna sekali karena ini akan menjadi pegangan kita ketika ingin merujuk ke kitab sumber aslinya. Jadi kita sudah tahu di mana hadis itu dimuat di dalam kitab sumber aslinya. Baik, demikian tadi sudah kita praktekkan bagaimana menelusuri hadis ke dalam kitab kamus hadis ya, yang menggunakan lafal-lafal hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.